Halo Smart Drivers, apa kecelakaan yang paling sering kita saksikan terjadi di jalan tol? Kalau Smart Drivers menjawab adalah tabrakan beruntun, itu mungkin sama dengan yang ada di pikiran saya. Karena kecelakaan ini paling sering kita lihat dan paling sering terjadi di jalan tol di mana beberapa kendaraan terlibat dalam sebuah kecelakaan. Nah, kali ini kita akan membahas 3 hal utama yang menjadi penyebab terjadinya tabrakan beruntun di jalan tol. Kita cari solusinya sama-sama supaya paling tidak kita bisa terhindar dari tabrakan beruntun ini. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Pada situasi bagaimana seorang pengemudi bisa terlibat pada kecelakaan tabrakan beruntun? Yang pasti penyebab kita tidak bisa menghindar dari kecelakaan tabrakan beruntun adalah kita tidak sempat ngerem. Atau kalaupun kita sudah ngerem, mobil kita tidak berhenti pada waktunya sehingga menabrak kendaraan yang ada di depan kita. Dan demikian juga mobil di belakang kita sehingga berentet akhirnya minimal 3-4 kendaraan bisa terlibat pada satu kejadian kecelakaan. Dari deskripsi tadi, kita bisa ambil kesimpulan pertama, kenapa terjadi kecelakaan tabrakan beruntun. Pastinya adalah ketika pengemudi tidak menjaga jarak aman. Jarak aman ini mungkin terdengar klise, ya, karena di semua jalan tol pasti ada rambu jaga jarak aman, tapi sayangnya kalau kita lihat kenyataan di jalan tol yang kita lihat sehari-hari, bahkan banyak mobil yang menempel pada jarak yang sangat dekat dengan kendaraan di depannya, dan ironisnya banyak juga terjadi di jalur kanan di mana kecepatan cukup tinggi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara jarak yang aman, apa sih yang harus kita perhitungkan? Yang pertama adalah waktu reaksi yang bisa kita lakukan. Apa sih yang dimaksud dengan waktu reaksi? Waktu reaksi adalah waktu yang diperlukan oleh kita ketika kita melihat mobil depan berhenti atau ngerem mendadak, kemudian kita berpikir bahwa oh saya harus ngerem, kemudian kita mengangkat kaki kita dari pedal gas dan berpindah ke pedal rem. Ingat, pada saat itu baru pindah ke pedal rem dan mobil kita belum berhenti. Untuk melakukan ini saja, manusia normal membutuhkan antara setengah sampai 1,5 detik tergantung fokus dan perhatiannya. Sekali lagi, itu kalau lagi fokus. Kalau lagi nggak fokus gimana? Kalau misalnya lagi lihat handphone atau misalnya lagi bengong, nah tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Dan kalau kita bicara mobil sedang berkecepatan, katakanlah 80 km per jam, sudah berapa puluh meter jarak yang ditempuh oleh kendaraan kita dalam waktu 1 detik saja. Makanya penting bagi kita untuk menjaga jarak aman ketika membuntuti kendaraan yang ada di depan kita. Berapa sih sebenarnya jarak aman yang kita perlukan untuk menjaga supaya minimal mobil kita sempat berhenti kalau kendaraan di depan kita melakukan pengereman mendadak? Jawabannya adalah minimal kita memiliki jarak 2 detik dengan kendaraan di depan. Ini jarak yang minimal sekali dalam kondisi cuaca yang baik, artinya jalanan kering, tidak berdebu, tidak berpasir, di mana kendaraan kita bisa melakukan pengereman secara maksimal. Karena kalau misalnya kondisi berubah, katakanlah misalnya hujan, jarak 2 detik ini jadi tidak berarti karena tentunya ketika hujan jalanan lebih licin dan mobil kita membutuhkan jarak yang lebih panjang untuk melakukan pengereman. Makanya minimal 2 detik pada cuaca yang baik. Pada saat hujan atau kondisi jalanannya berpasir, di mana jalan raya menjadi lebih licin, nah ini kita bisa mundurkan sampai ke 3 bahkan 4 detik untuk kendaraan kecil. Kok jadi rumit ya hitungannya detik, bukan meter? Ya karena sebenarnya menghitung dengan detik lebih mudah untuk kita lakukan. Nah, detail untuk bagaimana cara kita menghitung jarak aman dengan kendaraan di depan, Smart Drivers bisa saksikan pada video kami yang ada di link berikut ini. Kalau kita memiliki jarak yang cukup dengan kendaraan di depan, artinya kita bisa siap ngerem dan punya waktu dan ruang untuk berhenti ketika misalnya mobil depan ngerem mendadak dan kita minimal bisa berhenti tepat pada waktunya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ada kendaraan yang nempel dengan kita di belakang?
Bisa jadi kita selamat nih, nggak nabrak mobil depan, tapi kita ditabrak dari belakang. Nah, memang idealnya semua pengemudi menjaga jarak aman. Tapi kalau kita ada di kondisi di mana kendaraan di belakang kita menempel rapat dengan kendaraan kita, ya kita bisa tambahkan lagi jarak aman kita dengan kendaraan yang ada di depan kita. Artinya, kalaupun kendaraan yang ada di depan kita ngerem mendadak, kita punya waktu cukup untuk ngerem dengan normal. Jadi kendaraan yang ada di belakang kita tidak menabrak kendaraan kita. Minimal ketika kita menambah jarak aman kita dengan kendaraan yang ada di depan kita, kita jadi punya ruang untuk melakukan pengereman normal ketika misalnya mobil yang ada di depan kita itu ngerem mendadak. Jadi kita tetap ngerem normal, jadi kita nggak ditabrak sama kendaraan yang ada di belakang. Nah, emang kesannya kok kita ngalah ya? Ini adalah inti dari sikap defensif. Dengan kita melakukan jaga jarak lebih panjang dan kita tidak perlu ngerem mendadak kalau ada kejadian di depan kita sudah melindungi diri kita dari apa? Dari tabrakan dari kendaraan yang ada di belakang kita. Sikap defensif kita bisa menjaga kita dari kemungkinan tabrakan tadi. Lalu pertanyaan yang sering muncul adalah kalau kita punya jarak yang cukup dengan kendaraan di depan kita, biasanya akan ada orang yang mengisi di tengah-tengah kita. Sikap kita harus gimana? Kalau kita bicara sikap defensif untuk menjaga keselamatan diri kita dan kendaraan kita tentunya, ya kita bisa tambahkan lagi aja jarak yang ada di depan kita. Lagi pula mobil-mobil yang biasanya selap-selip itu, sebentar juga dia akan dapat celah lagi, dia akan mencoba mendahului kendaraan yang ada di depannya, jadi di depan kita akan kosong lagi dan kita bisa sedikit agak rapatkan, tentunya tetap menjaga jarak aman dengan kendaraan kita. Jadi intinya adalah sikap defensif ini melindungi kita atau bagaimana kita bersikap supaya diri kita aman, jangan sampai kita nabrak mobil yang ada di depan atau juga ditabrak oleh kendaraan yang ada di belakang kendaraan kita. Selain menjaga jarak, hal lain yang bisa membuat kita terlibat pada kecelakaan tabrakan beruntun adalah daya pandang yang buruk. Nah, daya pandang yang buruk ini bisa salah satunya karena kita tidak menjaga jarak dengan kendaraan di depan kita ketika kita terlalu rapat, apalagi kalau yang di depan kita mobil besar, truk atau bis, ya tentunya sudut pandang kita menjadi lebih terbatas. Ketika kita memiliki jarak yang cukup, artinya kita menjaga jarak aman, kita tidak hanya bisa melihat bagian belakang mobil yang ada di depan kita, tapi kita bisa melihat yang bagian yang depannya lagi jauh ke depan. Jadi, kalaupun ada terjadi sesuatu di 2-3 mobil yang ada di depan kita bisa antisipasi, kelihatan, wah, 3 mobil di depan kita ngerem. Kita udah siap-siap bisa ngerem, meskipun mobil yang ada di depan kita belum ngerem atau lampu remnya belum nyala. Jadi kita sudah bisa antisipasi lebih panjang dengan kita memiliki sudut pandang yang luas. Inilah pentingnya kita menerapkan yang disebut dengan prinsip SEE, Search, Evaluate, Execute. Artinya kita membuka pandangan selebar mungkin, tidak hanya terpaku pada kendaraan yang ada di depan kita, tapi kita melihat sejauh mata kita bisa memandang, dan juga mengevaluasi situasi yang mungkin terjadi di depan kita. Dan tentunya kita nggak cuma bicara apa yang ada di depan. Tadi sempat saya singgung mengenai kendaraan di belakang kita. Secara periodik kita memeriksa kaca spion baik kanan, kiri maupun tengah. Ini akan membuat kita aware terhadap situasi sekeliling kita. Ketika kita melirik kaca spion tengah misalnya kita lihat, ada kendaraan di belakang nih terlalu rapat nih. Ya udah kita bisa mengambil jarak lebih panjang dengan kendaraan di depan supaya kita bisa melakukan pengereman dengan baik tanpa kita ditabrak oleh kendaraan di belakang kita. Nah, situation awareness atau kewaspadaan terhadap situasi di sekeliling kita tadi akan membantu kita meminimalkan risiko di mana kita terlibat sebuah kecelakaan akibat dari kesalahan orang lain. Yang ketiga yang bisa menyebabkan kita terlibat kecelakaan tabrakan beruntun adalah distraction atau gangguan yang ada di dalam kendaraan kita. Gangguan ini bisa macam-macam, dari mulai telepon seluler, kemudian juga penumpang, kemudian juga barang yang jatuh yang membuat kita tidak fokus lagi pada situasi yang ada di depan kita.
Itu sebabnya ketika kita bicara defensive driving, tidak hanya teknik atau sikap kita terhadap pengguna jalan lain, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga situasi di dalam kendaraan kita tidak membahayakan kita atau tidak membuat kita terjebak dalam situasi membahayakan. Dari mulai ponsel misalnya, kita bisa antisipasi dengan cara apa? Kita silent handphone kita sebelum kita menjalankan kendaraan. Kenapa telepon seluler perlu kita silent? Nah, kita bicara situasi seperti ini. Kita sedang fokus mengemudi, tiba-tiba telepon kita bunyi. Nah, ketika bunyi itu minimal kita akan penasaran. Begitu penasaran, akhirnya kita tergelitik untuk melihat siapa nih yang nelpon. Begitu kita lihat siapa yang nelpon, ternyata orang yang cukup penting, misalnya pasangan gitu ya, atau bos misalnya. Nah, ini tentunya akan mengalihkan perhatian kita dari jalan raya, dan itu sebabnya lebih aman kalau telepon kita silent, kemudian kalaupun kita memang menunggu telepon penting, kita cek pada kondisi yang aman. Artinya kalau misalnya smart drivers dalam perjalanan yang cukup panjang, kita bisa melakukannya di rest area ketika di tol. Kita atur setiap 1 jam misalnya atau setiap 2 jam kita berhenti, minimal pada saat berhenti itu kita bisa mengecek handphone kita dengan aman. Kemudian juga gangguan lain selain telepon seluler adalah dari penumpang. Misalnya kita ngobrol terlalu serius sehingga kita mikir yang berat gitu, atau juga misalnya kita bawa anak-anak. Nah, tentunya membuat situasi di dalam kendaraan kita menjadi lebih kondusif dan membuat kita bisa fokus ke kegiatan mengemudi, ini akan meminimalkan risiko kita mengalami kecelakaan, khususnya kecelakaan tabrakan beruntun. Oke, Smart Drivers, itu tadi beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya tabrakan beruntun. Tentunya kalau kita sudah mengetahui bahaya-bahaya apa atau penyebab dari sebuah kecelakaan, kita bisa mengantisipasi bahaya-bahaya ini. Dan tentunya dengan kita melakukan antisipasi bahaya, kita bisa menurunkan risiko kita mengalami kecelakaan. Kita tidak bisa menghilangkan risiko terjadinya kecelakaan. Setiap kali kita keluar ke jalan raya, baik itu jalan kecil atau jalan bebas hambatan, itu akan selalu ada risiko terjadinya kecelakaan. Dengan mengetahui potensi-potensi bahaya ini, kita bisa melakukan tindakan antisipatif untuk menurunkan risiko kecelakaan dan pada akhirnya membuat kita selamat sampai tujuan dan tetap aman di jalan. Stay smart on the road.